Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku. Semoga kalian senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apa. Amin. Tetap di rumah, jaga kesehatan demi mencegah COVID-19. Sampai hari ini kita masih belum bisa bertatap muka langsung untuk melaksanakan pembelajaran. Tetapi tidak menyurutkan semangat kalian untuk belajar ya nak ya. Oke. Minggu ini kita masih belajar dengan bab yang sama, yaitu bab ketiga tentang teks anekdot. Kompetensi dasar kita hari ini adalah menganalisis struktur dan kebahasaan teks anekdot. Indikator yang akan kita capai untuk hari ini, setelah kalian belajar tentang struktur dan ciri kebahasaan anekdot, kalian mampu mengidentifikasi struktur teks anekdot dengan benar dan baik, mampu mengenal berbagai pola penyajian teks anekdot, mampu menganalisis kebahasaan teks anekdot. Di pertemuan awal untuk mengawali bab 3, kalian sudah mengenal tentang anekdot. Anekdot itu ternyata adalah sebuah cerita yang di dalamnya terselip hal-hal yang bersifat lucu, kemudian menggelitik tentang seseorang yang terkenal, kemudian seseorang yang dikenal banyak orang, populer. Nah, dan ternyata di dalamnya juga terkandung sindiran, ya, atau kritik sosial. Itulah yang disebut dengan anekdot. Jadi tidak hanya anekdot itu berisi hal-hal yang lucu saja, tetapi isinya di dalamnya adalah biasanya mengandung sindiran atau kritik sosial. Nah, siapa yang bisa kita sindir, siapa yang biasa kita kritik, itu biasanya adalah orang-orang yang populer. Kadang mungkin kita mengkritik adalah tokoh-tokoh masyarakat, ya kan, anak-anak tokoh-tokoh terkenal. Mungkin sekarang yang lagi sering sekali yang kalian kritik adalah artis, kemudian ada juga para pejabat dan seterusnya. Hari ini kita akan membahas tentang struktur teks anekdot. Apa tuh Bu itu struktur? Namanya strukturnya ada bagian. Anekdot itu dibuat mesti dibagi-bagi, ada bagian-bagiannya. Tubuh manusia, ada bagian kepala, ada bagian tubuhnya, mana kaki, mana tangan. Pun dengan teks anekdot yang berbentuk teks ya Nana ya, yang berbentuk teks. Nah, struktur teks anekdot itu dibagi menjadi 5. Yang pertama adalah abstraksi. Yang kedua, orientasi. Yang ketiga, krisis. 4, reaksi. Dan yang kelima, koda. Mungkin masih asing di telinga kalian. Apa tuh Bu itu abstraksi, orientasi, krisis, reaksi, koda. Oke, kita pelajari, kita kupas satu persatu agar kalian lebih paham dan tidak bingung. Yang pertama dulu, abstraksi. Abstrak, kalian sering menjumpai ini ketika mungkin ada kakak kalian yang kuliah, menyusun namanya skripsi, depan pasti ada namanya abstraksi. Nah, abstraksi ini adalah bagian yang terdapat di awal, ya, di awal teks anekdot. Ya, biasanya namanya di awal itu berfungsi untuk memberikan gambaran umum tentang keseluruhan nanti anekdot ini berisi tentang apa. Biasanya ada yang namanya partisipan dan juga latar. Apa itu Bu partisipan? Sudah dari depan kemarin. Partisipan itu orang pelaku yang terlibat dalam anekdot. Apakah si A, si B, Ani, Budi. Nah, itu namanya partisipan. Latar itu biasanya kalau dalam anekdot yang kita jumpai adalah latar tempat dan juga latar waktu. Kita mengenal banyak latar ya. Ada latar tempat, waktu, suasana, dan lain-lain. Latar tempat, di mana tuh anekdot itu terjadi atau diceritakan, di mana? Apakah di warung atau mungkin di masjid dan seterusnya. Ada latar juga, latar waktu, kapan? Apakah itu siang hari
atau mungkin ketika gerimis mengundang, dan sebagainya. Nah, itulah isi dari abstraksi. Paham ya Nana ya? Jadi abstraksi itu ada di awal teks anekdot. Nggak mungkin abstraksi itu terletak di akhir ya, tidak mungkin. Mesti mengawali sebuah cerita. Nanti dari abstraksi ini kita akan tahu, oh anekdot ini membahas tentang siapa, tentang apa, tentang di mana. Nah, itu ada di abstraksi. Lanjut, yang kedua. Ada bagian orientasi. Orientasi ini menunjukkan awal kejadian cerita atau latar belakang bagaimana mengapa suatu peristiwa itu dalam anekdot terjadi. Contoh, kenapa kamu tidak masuk sekolah? Karena awalnya kejadiannya mengapa kamu tidak sekolah karena tadi malam kehujanan. Nah, itu namanya orientasi. Sama, apa yang menjadikan anekdot itu ternyata lucu? Apanya yang mengawali? Oh, ternyata ada kejadian A, B, dan seterusnya. Itu contohnya mengapa awal yang melatar belakangi anekdot hal yang lucu dan sindirannya itu terjadi. Itu adalah orientasi. Lanjut, yang berikutnya, ketiga, krisis. Krisis ini adalah inti dari anekdot. Disinilah poin utama atau inti dari anekdot itu di bagian krisis. Isinya adalah hal yang menggelitik, isinya adalah kritik sosial, itu ada di bagian krisis, yaitu struktur yang ketiga. Paling mudah, paling gampang adalah mencari bagian krisis anak-anak, karena ini adalah bagian yang lucu, bagian yang menggelitik, serta terdapat kritik sosialnya atau sindirannya ya. Itu ada di bagian yang ketiga, krisis. Setelah krisis, lanjut kita di bagian yang keempat. Keempat ini ada yang namanya reaksi. Kalian tahu kata reaksi? Reaksi itu adalah apa yang kita tunjukkan setelah kita mendapatkan sesuatu hal. Nah, itu namanya reaksi, respon ya, bisa dikatakan dengan respon. Respon yang ditunjukkan terhadap apa? Terhadap krisis yang telah terjadi di nomor 3. Contoh, kalau kamu misalnya terkena pisau, itu krisisnya, puncaknya itu. Puncaknya ada di terkena pisau. Responmu atau reaksimu apa anak? Pasti menjerit, kesakitan, aduh sakit, bisa. Atau mungkin menangis. Nah, karena saking sakitnya bisa menangis. Nah, itu adalah reaksinya. Contoh lagi, misalnya krisisnya kamu terkena setrika. Pasti reaksimu langsung menjerit misalnya. Nah, itu antara respon atau reaksi yang kalian tunjukkan setelah kalian mendapat krisis tadi. Oh, krisisnya kok lucu. Kalau kamu melihat hal yang lucu pasti tertawa misalnya. Nah, seperti itu ya Nana ya. Contohnya reaksi. Yang terakhir, koda. Koda namanya terakhir, struktur teks terakhir yang kelima mesti terletak di akhir dari teks anekdot ya. Ini bisa berisi kesimpulan, bisa berisi penutup ya dari anekdot yang sudah kalian baca dari awal sampai akhir. Gitu ya Nana ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, diharapkan hari ini kalian bisa memahami bagaimana struktur teks anekdot yang terdiri dari 5 tadi. Yang pertama adalah abstraksi, 2 orientasi, 3 krisis, 4 reaksi, 5 koda. Nanti kalian bisa buka di buku paket bahasa Indonesia, contohnya ada di sana. Banyak sekali teks-teksnya, kita belajar lanjut lagi di classroom ya, atau mungkin di WA group. Selamat siang anak-anak, semoga kalian tetap menjaga kesehatan, semangat belajarnya. Bye-bye.